الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut karena mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Maka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Tetapi hati mereka, orang-orang kafir itu, dalam kesesatan dalam memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain atau perbuatan buruk yang terus mereka kerjakan. Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak meminta tolong. Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini, sungguh kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Sungguh ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tapi kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Sampai situ ayat 67 ya, 67. Di sebelumnya ada catatan saya satu di ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai segenap rasul, makalah yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang soleh, yang baik-baik pula.
Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ada isyarat dalam ayat itu bahwa makanan itu ada hubungannya dengan perilaku. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makalah yang baik-baik dan kerjakanlah pekerjaan yang baik-baik. Kata ahli tafsir, ini isyarat bahwa amal yang baik itu termasuk dia lahir atau hadir karena makanan dan minuman yang baik pula. Sebaliknya, makanan dan minuman yang kita konsumsi itu kalau dia buruk, maka dia punya sahamnya untuk menjadikan perbuatan kita juga wal'iyadzubillah tidak baik. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Karena Allah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana Allah juga perintahkan kepada Nabi dan Rasul. Jika Allah perintahkan Nabi dan Rasulnya makan makanan yang baik, yang halal, sebenarnya perintah itu juga perintah untuk kita umatnya. Dan itulah kenapa kita menemukan Nabi Rasul itu akhlaknya luar biasa, perbuatannya menjadi luar biasa, karena tidak ada Nabi dan Rasul itu yang mengkonsumsi yang batil, yang rusak, apalagi yang haram ya. Karena ada korelasi yang sangat erat antara makanan, minuman dengan perilaku. Ini pelajaran yang Allah alam apakah kemarin tersampaikan ya, tapi itu di antara pesannya. Allah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana Allah juga menyuruh Rasulnya. Ketika Rasul disuruh melakukan sesuatu, maka sebenarnya perintah itu juga berlaku untuk orang-orang beriman. Jadi ya ayyuhar rusul, wahai Rasul, maknanya Rasul yang diperintah secara langsung, tapi Nabi katakan bahwa Allah menyuruh orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan sesuatu kepada orang-orang yang beriman. Rasul disuruh lakukan kebaikan dan makan yang baik-baik, maka orang beriman juga diminta oleh Allah untuk melakukan dan memakan yang baik-baik pula. Kenapa seperti yang tadi? Karena makanan, minuman yang kita konsumsi itu berpengaruh kepada perbuatan, pada perilaku. Makanlah, minumanlah yang baik-baik, maka ujungnya kerjakanlah pekerjaan yang baik-baik pula. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang buruk, makanan yang tidak halal, maka berpotensi dari diri kita wal'iyadzubillah akan lahir perkataan, sikap atau perbuatan yang buruk pula. Itu satu. Kalau ayat berikutnya sampai ayat 55 mungkin sudah cukuplah. Setelah itu Allah bicara tentang orang-orang kafir. Ya, agama ini pada awalnya kata Allah satu. Ya, Tuhannya satu. Nabi dikirim oleh Allah dengan membawa syariat yang sama. Karena para nabi dan rasul itu tidak ada yang berbeda kecuali hanya dalam hal-hal fikih. Ya, tapi dalam usul, dalam pokok-pokok ajarannya mereka sejalan dari Nabi Adam, kalau kita sebut sebagai nabi, sampai terus Nuh, ya, sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Itu pokok-pokok ajarannya sama, enggak ada yang berbeda. Mereka hanya berbeda dalam urusan fikih, hal-hal yang memang dibutuhkan pada masanya dan tidak cocok pada masa Nabi berikutnya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, maka mereka berhati-hati. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang dengan ayat dari Tuhan mereka yang mereka baca atau ayat-ayat yang mereka lihat, mereka beriman bahwa itu adalah keajaiban atau hal besar dari Tuhannya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak menyekutukan dengan Tuhannya.
Yang keempat Allah sebutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan, tetapi hati mereka diliputi oleh ketakutan. Itu 4 ayat itu terkait dengan orang beriman. Di sebelumnya tentang orang-orang kafir sampai ayat 56. Nah, sekarang masuk kepada sifat dan perbuatan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang beriman itu kata Allah, mereka takut kepada Tuhan mereka. Dan karena itu mereka kemudian berhati-hati. Walladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Karena mereka takut kepada Tuhannya. Kenapa takut? Karena ya Allah itu Maha melihat, ya, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan tidak ada yang mampu menghalanginya untuk bertindak. Kalau dia mau marah, itu nggak ada orang yang bisa menghalangi marahnya Allah. Dan tidak ada orang, kan takut itu biasanya kan ya orang akhirnya berbohong, orang akhirnya mengecoh itu karena ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Apakah ada yang bisa disembunyikan dari Allah? Nggak ada. Yang nampak tidak bisa disembunyikan dari Allah. Karena dari sisi jarak antara kita dengan Allah itu dekat saja. Orang bersembunyi karena dia melihat, ya kalau sudah tersembunyi sudah nggak ada yang bisa dilihat. Masuk kamar, dikunci kamarnya, matikan lampu, nggak ada yang melihat. Itu kalau makhluk, ya. Kalau ada di depan sini, lari dia ke sana menjauh, sehingga dia bicara nggak terdengar, dia lakukan perbuatan itu nggak terlihat. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada yang tersembunyi. Maka orang beriman paham bahwa alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu zat yang mengerti, tahu betul tentang yang nampak dan yang tersembunyi. Bagi kita ada yang gaib. Gaib itu nggak terlihat, nggak terdengar, bahkan nggak bisa dirasakan. Bagi Allah tuh nggak ada yang gaib. Apa yang tersembunyi bagi Allah? Nggak ada. Karena semua dalam genggamannya, semua. Ya, dalam pantauannya, dalam pendengarannya, nggak ada yang tersembunyi oleh Allah. Maka hanya orang beriman karena dia yakin bahwa ada Allah, dia bekerja, dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui, dia menguasai semuanya. Maka orang beriman kemudian innal ladina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, karena mereka tahu bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, dan ketika dia murka tidak ada yang bisa menghalanginya. Orang beriman kemudian menjadi orang yang berhati-hati. Hati-hati loh, hati-hati. Nanti ada sanksi, nanti kamu melanggar ada hukuman, ada, karena di mata Allah nggak ada yang tersembunyi. Kita ya, karena dia alimul ghaibi wasyahadah, dia tahu yang tersembunyi dan tahu yang nampak. Bukan hanya gerak bibir kita yang dia tahu, ya, bukan hanya langkah kaki kita dia tahu, ya, bukan hanya jangkauan tangan kita yang dia tahu, ya, yang di dalam hati saja itu bagi dia nggak ada yang tersembunyi. Yang di perut bumi ini nggak ada yang bagi dia yang tersembunyi. Mau di langit itu semuanya bagi dia terang. Kita, mata kita itu terbatas, ya, sanggup dia melihat sekian meter, sekian kilo, ada batasnya. Allah nggak ada batasnya. Sebagaimana dia katakan, ya, dia dekat. Bila dia bertanya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku itu dekat. Kita yang di sini meyakini bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Orang yang ada di mana? Jepang yang beriman, dia sadar bahwa Allah itu juga dekat dari dia. Orang yang tinggal di Amerika yang beriman, kata dia, Allah itu dekat dari saya. Nggak berbeda. Oh, dia jauh. Karena bagi kita tempat itu berpengaruh.
Ya, ini jaraknya sekian kilo, ini jaraknya sekian puluh kilo, ini jaraknya sekian ratus kilo. Bagi Allah enggak. Makanya orang beriman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, mereka takut kepada Allah dan mereka kemudian berhati-hati. Maka ulama mengatakan orang beriman itu mereka menggabungkan antara iman dan ketakutan, iman dan kewaspadaan. Mereka beriman, ya, tapi tidak juga bisa dalam posisi merasa sangat aman. Mereka beramal tapi mereka cemas. Mereka beramal tapi mereka khawatir. Orang fasik atau orang munafik, ya, mereka menggabungkan antara al-isa'atu wal amnu. Jadi orang beriman itu mereka menggabungkan antara amal dan ketakutan. Adapun orang munafik dia menggabungkan antara perbuatan buruk dan rasa aman. Paham nggak ya? Orang beriman itu dia beramal tapi takut. Dia menggabungkan antara ihsannya, dia berhati-hati, dia beriman, lalu dia beramal tapi ada perasaan cemasnya, ada perasaan khawatirnya. Adapun orang munafik dia gabungkan antara al-isa'ah, perbuatan buruk, dengan rasa aman. Dia melakukan keburukan, kejahatan, ya, amal mungkar dia kerjakan tapi dia aman saja, ya, santai, nggak ada yang dia cemaskan. Tapi orang beriman dia gabungkan banyak amalnya, banyak ihsannya, tetapi di antara perasaan dia itu ada kebaikan dan di situ ada kecemasan, ada kekhawatiran. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, mereka takut kepada Tuhan mereka lalu kemudian mereka berhati-hati. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang beriman itu mereka beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Ya, ini Quran, ya, itu ayat yang kita baca. Luar biasa karunia Allah kepada kita yang merasakan betapa besarnya karunia Quran. Karena keselamatan kita ada di situ, kedamaian kita ada di situ, ketentraman kita ada di situ, petunjuk jalan kita itu ada di situ. Maka dia beriman. Karena nggak ada orang yang bisa membuat Quran ini. Dimanapun dia sekolah gitu, nggak ada orang yang bisa membuat Quran. Bahkan bukan hanya sekarang, ya, di masa Nabi itu ada, itu orang nggak percaya dengan Quran. Dan Allah perintahkan kepada nabinya untuk coba orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Quran ini berupayalah membuat sesuatu seperti Al-Quran. Buatlah. Kalau nggak percaya dengan Quran, buatlah. Ya, Quran tandingan, duplikat Quran, buatlah. Dari, ya, utuh seperti ini lalu didiskon oleh Allah menjadi hanya 10 surat. Lalu kata Allah, nggak perlu dah 10 surat, 1 surat aja cukup. Kalau mereka percaya bahwa Quran itu dari Allah. Tapi orang beriman tidak ada keraguannya. Karena Quran ini kalau kita baca, kalau kita renungkan artinya, kalau kita pahami maknanya, ya, tidak ada yang salah gitu. Tidak ada yang gimana sih kok Quran begini gitu. Kalau akal kita ini lurus, ya. Tidak ada syahwat di dalamnya. Nggak ada yang ragu kita dengan Quran. Dari awal sampai akhir, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Dari awal sampai akhirnya itu tidak ada kebatilan di dalamnya. Tapi kalau ada yang tidak percaya dengan Quran, tidak beriman dengan Quran, karena
Ya, kafir dia umpamanya. Kata Allah, tak perlu banyak-banyak sampai harus buat 30 juz, 114 surat. 10 aja coba kalau bisa. Bahkan kalau kau bisa 10, satu surat aja deh kalau bisa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu, enggak percaya dengan Quran, orang beriman kata Allah percaya dia. Kalau ada yang tidak percaya dengan Quran ini, silakan fa'tu bi surah, bikinlah satu surat saja. Tidak banyak surat, satu surat saja. Bahkan kalau kamu tidak bisa sendiri, panggil teman-teman. Jadi kalau satu kelas ya, bikin Quran bersama satu surat. Kalau nggak cukup juga bikin, ya sekampus deh bikin satu surat bersama. Bahkan kalau nggak cukup juga kumpulkan semua manusia. Wad'u syuhada'akum, panggil semua. Ya, dari ujung timur sampai ujung barat, kumpulkan manusia untuk bikin hanya satu surat. Bahkan kalau nggak cukup juga, bukan hanya manusia, kalau ada yang mampu mengumpulkan jin, sekalian dengan para jin itu buat satu surat saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggillah ya kawan-kawan kamu selain Allah, in kuntum shadiqin. Mestinya ketika sudah sampai kepada ultimatum ini, Allah katakan di ujungnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu sudah tidak percaya, lalu kumpulkan semua orang, lalu berupaya juga mengumpulkan semua ahli, lalu enggak juga mampu, tambah dengan semua jin yang bisa dipanggil. Kalau enggak bisa juga, mestinya fa illam taf'alu, kalau kamu tidak berhasil membuat satu surat, wa lan taf'alu, dan tidak akan pernah bisa membuat satu surat, fattaqun nar, maka ya sudahlah, angkat bendera putih, menyerah, lalu katakan ini kalamullah, ini ayat Allah, saya beriman. Karena tidak bisa saya membuat, kumpulkan kawan-kawan semua orang tambah dengan jin juga tidak bisa membuat. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, ya, dan orang-orang beriman itu, dan mereka adalah orang-orang yang beriman biayati rabbihim yu'minun, mereka beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, Quran, ayat yang dibaca ataupun ayat-ayat yang dilihat, ya, di mana ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, lah lihat langit kok bisa dia setinggi itu, tidak ada tiangnya, tidak ada bocornya. Kok bisa? Padahal benda kecil aja kita buang ke atas itu pasti jatuhnya ke bawah. Tapi langit segitu besarnya, segitu luasnya, dan berlapis-lapis langit itu, 7 lapis ya, dan enggak jatuh dia ke bawah. Inna fi khalqis samawati wal, lalu ya, waqtilafil laili wan nahar, malam berganti siang, siang berganti malam, dan enggak ada yang bosan. Tak bosan ya, datang siang lalu pergi digantikan oleh malam, lalu datang lagi siang digantikan oleh malam. Kata Allah, la ayat, sungguh itu menjadi ayat. Itu ayat yang mar'iyah, ayat yang dilihat, dan ayat masmu'ah yang terdengar, yang ini ayat-ayat Allah yang dibaca. Walladzina hum bi rabbihim yusyrikun, dan mereka orang-orang beriman itu, mereka tidak menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu pun. Ya, dikaji Al-Quran itu, dia membenarkan akal kita, dan Quran tidak menerima ya masaksi begitu, dia membenarkan akal kita. Apa kata Allah? Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Nih, orang beriman itu tidak menyekutukan Allah. Apa kata Allah? Lau kana fihima alihatun illallah, kalau di langit dan di bumi itu ada lebih dari satu Tuhan. Kan musyrik ya, ada yang yakin bahwa ada lebih dari satu Tuhan, musyrik. Kata Allah, orang beriman itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kata Allah, lau kana fihima alihatun illallah, kalau di antara langit dan bumi, di langit dan di bumi ini ada lebih dari satu Tuhan, apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? La fasadatis samawati wal ard, pastilah langit dan bumi itu akan rusak, akan binasa. Mungkin tak? Betul tak ayat Allah itu? Kalau ada lebih dari satu Tuhan di langit dan di bumi, langit itu punya Tuhan sendiri, bumi ini punya Tuhan sendiri, lebih dari satu, apa yang terjadi? La fasadata, pastilah bumi dan langit itu akan hancur. Di mana? Menggabungkan dua Tuhan. Ya. Kalau di rumah kita saja, kalau maaf ya, dua kepala keluarga, maka yang terjadi adalah perpecahan. Yang kepala cuma satu kan. Tapi kalau dua kepalanya pasti ya rusak. Coba bayangkan kalau di langit itu ada Tuhan, di bumi ada Tuhan, dan itu berbeda Tuhannya. Ya, Tuhan langit ya pengen hujan, Tuhan bumi pengen panas. Ya, atau sebaliknya, ini hujan melulu kata bumi ini, kita sudah kebanjiran, ya dingin, ya sudah kemana-mana nggak bisa. Tuh Tuhan langit, ini sudah terlalu berat nih air di langit, turunkan semua air yang ada. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata, kalau lebih dari satu Tuhan di muka bumi dan di langit juga, la fasadata, pastilah keduanya akan rusak. Maka walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang dengan Tuhan mereka tidak menyekutukannya. Jadi ini sifat-sifat orang beriman ya. Mereka takut dengan Tuhan mereka, lalu mereka berhati-hati. Mereka orang-orang beriman itu percaya dengan ayat-ayat yang mereka baca dan ayat yang mereka lihat dari ciptaan Tuhannya, dan mereka tidak menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, mereka adalah orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang telah mereka persembahkan. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka diliputi oleh ketakutan. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa kelak mereka akan kembali kepada Tuhannya. Kan enggak ada kita mengingkari kita akan kembali kepada Tuhan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, annahum ila rabbihim raji'un, kelak mereka semua akan kembali kepada Tuhannya. Aisyah ummul mukminin ya heran dengan ayat ini. Mereka telah mempersembahkan apa yang telah mereka persembahkan, tetapi hati mereka diliputi oleh ketakutan. Kira-kira apa yang mereka persembahkan sehingga mereka takut? Apa yang sudah mereka kerjakan sehingga mereka diliputi oleh ketakutan? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah orang yang takut ini, mereka takut karena mereka yasrik, mencuri. Wajar kan, orang mencuri tentu dia takut, dosa. Ya. Wa yazni, atau mereka takut karena sebelumnya pernah berzina. Jadi menghadap Allah takut, kenapa? Membawa dosa zina. Takut menghadap Allah, kenapa? Karena membawa dosa mencuri. Au yashrabul khamar, atau takut menghadap Allah karena dulu pernah mabuk. Itu ya alasan untuk takut. Orang beriman kan begitu. Apakah mereka takut karena mereka mencuri, berzina, atau minum khamar? Ya Rasulullah, kata Nabi, la ya bintas Siddiq, bukan wahai anak Abu Bakar Siddiq, bukan. Mereka takut kenapa? Ya, hum yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Mereka takut karena mereka membawa solat. Mereka takut karena mereka membawa puasa. Mereka takut karena mereka membawa sedekah. Harusnya kan tidak takut ya. Kan sampai di kantor polisi, kalau orang tidak bersalah takut tak? Kan ketemu polisi itu kan kalau yang salah yang takut ya. Jalan ibu bawa mobil. Kalau semua peralatannya lengkap,
Ya, sudah sabuk dipakai kan. SIM ada, STNK ada, semuanya. Berapapun polisi razia, kita takut tak? Bawa motor sudah pakai helm, STNK ada, SIM ada, takut tak? Tapi coba, ya, lupa bawa helm, jauh masih polisi itu di sana. Ternyata orang sudah mulai antri di depan dia. Takut tak? Kenapa nih? Nampak pakaian seragam, takut kan? Apa yang buat orang takut? Bersalah. Bersalah itu yang buat orang takut. Tapi orang ini, mereka tidak bersalah. Mereka solat. Salah kalau tidak solat. Kalau solat kan nggak salah. Mereka puasa. Yang salah itu kalau tidak mau puasa. Yang salah itu kalau mau tidak mau bersedekah. Ini semuanya dia solat, dia puasa, dan dia bersedekah. Apa yang mereka takutkan? Alla yutaqabbala minhum. Takut kalau solat itu, puasa itu, sedekah itu tidak diterima. Jadi orang beriman beramal tapi diiringi oleh perasaan takut. Banyak solatnya, makanya kita nggak boleh ghurur, ya, nggak boleh ghurur, karena bukan wataknya orang beriman. Ghurur, GR, banyak amalnya, bangga dia, apalagi sampai kepada ujub ya dengan dirinya sendiri. Coba saya begitu. Nggak boleh ghurur, nggak boleh ada perasaan sampai kepada takjub dengan diri sendiri. Tadi diajarkan oleh Allah, orang beriman itu banyak amalnya, tetapi mereka takut. Takut kenapa? Takut kalau tidak diterima. Nah, kalau amal kita tidak diterima, apa gunanya? Ya kan? Maunya kita amal ini banyak, lalu Allah terima. Tapi banyak tak diterima, apa gunanya? Kalaupun amal kita tidak banyak, sedikit, tapi sedikit itu diterima. Lebih baik dibandingkan dengan banyak tapi tidak diterima. Walau sebaik-baiknya amal, banyak amalnya tapi juga diterima. Nabi katakan alaihi salatu wasallam, sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya tapi banyak amalnya. Panjang umurnya 90 tahun, 100 tahun tapi sedikit amalnya, itu enggak baik. Yang baik itu panjang umurnya, banyak amalnya. Karena hari-hari dia semakin panjang usianya, semakin banyak amalnya, karena hari-hari dia adalah hari-hari amal soleh. Nah, ketika baca ayat ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, ya, orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang telah mereka persembahkan. Mereka membawa sesuatu, banyak yang mereka bawa. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka diliputi oleh kecemasan dan kekhawatiran. Kata Aisyah, apakah mereka takut ya menghadap Allah itu karena mereka sebelumnya adalah orang yang mencuri, atau sebelumnya dia adalah orang yang berzina, atau sebelumnya dia adalah orang yang minum khamar? Ya Rasulullah, kata Nabi, la ya bintas Siddiq, bukan begitu wahai anak Abu Bakar Siddiq. Mereka takut menghadap Allah karena annahum ila rabbihim raji'un. Enggak ada orang beriman yang ragu dia akan kembali kepada Allah, pasti akan kembali. Nah, takut kalau datang menghadap Allah, di kepalanya dia itu, di kepala kita, di matematikanya kita, ya solat kita sekian, pos puasanya sekian, infaknya sekian, tapi ternyata pada hari kiamat gak nampak. Itu takut kan? Bukan itu ya bintas Siddiq, bukan mereka berdosa lalu mereka takut menghadap Allah, tapi mereka takut menghadap Allah dengan amal-amal yang tidak diterima. Mereka banyak beramal di muka bumi, tapi mereka takut jangan-jangan amal itu tidak diterima. Makanya orang beriman, mereka menggabungkan antara ihsan, kebaikan, amal soleh, dengan ketakutan. Adapun orang-orang munafik menggabungkan antara al-isaah, kemungkaran, dosa, dengan perasaan aman. Aman sajalah, gitu kan. Kan Nabi sebut ya, orang beriman itu ketika dia berdosa, maka dia bayangkan dia seperti berada di bawah bukit.
Kita berdosa itu seperti berada di bawah bukit. Ini kan karena aman ya. Tapi coba, dulu kan pernah kita mengalami bahwa ada gunung talang itu meletus ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di bawah bukit? Mengungsi. Kan ada yang mengungsi ke gor ya, berapa puluh tahun yang lalu. Udah 10 tahun lalu kali ya. Lebih. Mungkin 15 tahun yang lalu. Mengungsi. Tapi kalau dalam kondisinya aman, tidak apa-apa. Mereka bercocok tanam di bawah bukit. Ya. Orang beriman itu, ketika mereka lakukan kesalahan itu, mereka seperti gunung itu mau roboh, seperti mau meletus, mau longsor, gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka lari, takut jangan-jangan gunung itu menimpanya. Siapa Tuhan yang gunung? Kan gunung itu milik Allah kan. Sangat mungkin Allah perintahkan kepada gunung, wahai gunung, kamu batu yang arah sebelah si anu itu, yang berdosa itu, ya, 100 kilo gitu, lalu dilemparkan oleh Allah kepada kepala orang yang berdosa. Orang beriman takut. Jadi dosanya kecil orang beriman itu, dia merasa gunung itu mau roboh dan gunung itu akan menimpa dia, pecah kepalanya. Padahal dosanya dosa kecil. Adapun orang fasik, ahli maksiat, ya, ahli maksiat, mereka seperti melakukan dosa besar, seperti ada lalat hinggap di pipinya. Perlu enggak orang ada lalat di pipi itu dia lari terbirit-birit kan? Apa yang dia lakukan? Gitu aja kan? Gitu kan? Padahal dosanya dosa besar. Walau oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita, dia Allah gampang. Kalau kita mau kembali kan bagi Allah gampang. Kamu mau pulang, mau kembali kepada Allah, gampang, pulang aja lah. Mengaku salah, ngakulah salah. Ya, kalau ada orang saking marahnya sama ibunya, bapaknya, dia pergi tinggalkan rumah, lalu ngelawan gitu lah ya. Lalu tinggalkan rumahnya. Sadar dia. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia minta maaf sama bapaknya, sama ibunya. Bapak ibunya terima enggak? Bapak ibu terima enggak? Terima. Anak dia kok, dia ngaku bersalah, dia sudah tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi, dia minta ampun. Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Itu di surat Az-Zumar 39, mungkin ayat 53, 54, 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan Muhammad, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang asrafu. Israf, melampaui batas dalam dosa. Kalau masih ke masjid juga itu mungkin belum melampaui batas lah. Ini masjid enggak pernah solat, jangankan ke masjid ya, solat aja enggak pernah. Jangankan puasa sunat ya, puasa wajib aja enggak pernah. Ya, jangankan berzakat, berinfak saja enggak pernah. Kata Allah, ini orang-orang melampaui batas. Lalu kalau begitu apa saja pekerjaannya? Hari-harinya adalah hari-hari penuh dosa. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas dalam dosa. Membunuh sekian orang, berzina sekian kali, merampok, membunuh gitu. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Seberapapun dosanya, jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu mengampuni semua dosa. Kalau kita mau pulang kembali kepada Allah, Dia ampuni semua. Dia ampuni semua, termasuk dosa syirik itu Allah ampuni. Dia tidak diampuni kalau orang pergi meninggalkan bumi ini menghadap Allah tapi belum mengaku bersalah kepada Allah tentang syiriknya. Sudah mengaku dia, taubat dia, ya Allah, salah saya, bersih.
Di makna innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apa maknanya? Dosa syirik yang orang tidak bertaubat darinya. Tapi ketika dia bertaubat darinya, selesai. Kalau maknanya pokoknya siapa yang berbuat syirik enggak diampuni, kasihan para sahabat. Betapa mereka syirik sebelumnya, gitu ya. Tapi Allah melalui nabinya, mereka masuk Islam, maka hapus semua dosanya. Jadi dosa syirik yang tidak diampuni itu kalau dia mati lalu tidak bertobat darinya. Kalau dosa-dosa lain itu tahta masyiatillah. Oh, dia dulu begini, itu terserah Allah lah. Oh, dia dulu begini kelakuannya, terserah Allah. Tapi syirik kalau dia bawa, tidak bertobat darinya, itu la yaghfiru, Allah tidak mengampuninya. Kata Allah, wa anibu ila rabbikuma, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, dan menyerahlah kepadanya. Ini menyerah. Sudah Tuhan, saya sekian tahun, sekian puluh tahun begini kondisi hidupnya. Nah, sekarang saya pulang, saya kembali. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Jadi orang-orang beriman menggabungkan antara ihsan dan ketakutan, ihsan dan kekhawatiran. Jadi amalnya banyak orang beriman itu, tapi mereka takut. Apa yang mereka takutkan? Jika amal itu tidak diterima. Sedangkan orang-orang munafik, mereka menggabungkan antara isaah, perbuatan buruk, ya maling, ya mabuk, ya berzina, ya macam-macam pekerjaannya. Pada saat yang sama, dalam diri mereka itu ada perasaan aman saja. Kalau mereka berdosa dengan dosa yang sangat besar pun, itu seperti ada nyamuk, ada lalat di pipinya ini, ya, tinggal kibaskan saja, dia merasa aman. Sementara orang beriman, dosa kecilnya itu seperti dia berada di bawah bukit, sehingga sangat mungkin bukit dan gunung itu membinasakan dia. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Nah, orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat yang tadi, ya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang, ya, yang takut kepada Tuhan mereka, maka mereka berhati-hati. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Yang kedua, orang-orang yang dengan ayat Tuhan mereka itu mereka beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka dengan Tuhan mereka tidak menyekutukannya. Dan yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah persembahkan amal solehnya kepada Allah, tapi hati mereka diliputi oleh ketakutan. Kata Allah, yusari'una fil khairat. Orang-orang tersebut, mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Jadi mereka bersegera dalam kebaikan. Jadi orang-orang yang tadi itu, kalau urusan kebaikan itu enggak lambat-lambat. Beda ketahuan dari tingkah lakunya, dari sikapnya, dari tindakannya. Enggak berlambat-lambat gitu. Jadi mereka yusari'una fil khairat. Jadi kalau ada peluang kebaikan, orang-orang yang 4 kategori tadi itu, mereka tidak mau kalau bisa jangan jadi orang kedua, ketiga dan keempat. Kalau bisa jadi orang pertama dalam kebaikan. Karena yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Di antara alasannya kenapa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, istimewakan di dunia dan di akhirat. Kan Allah menyebutkan, ya, itu ada di surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 120 sampai 123. Di 123 itu kata Allah,
Wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, sedangkan di kehidupan akhirat dia dikumpulkan bersama orang-orang soleh di sorga. Kita baru berdoa kan? Kita baru berdoa, tapi Nabiullah Ibrahim sudah dapat pengakuan dari Allah. Kita baru berdoa. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tahapnya baru berdoa. Kita berusaha, kita berdoa. Belum tahu doa kita itu bagaimana nanti hasilnya. Nabiullah Ibrahim itu pengakuan. Beda enggak? Wa atainahu, kami telah berikan kepada dia fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Kami telah berikan, anugerahkan kepada dia kebaikan di dunia untuk Ibrahim. Sedangkan kita masih meminta. Allah sudah berikan itu kepada Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan Allah sudah pastikan dia bahwa di dalam kehidupan akhirat dia dikumpulkan bersama orang-orang soleh di sorga. Ketemu An-Nahl surat ke-16 120 sampai 123 124. Dipilih, dianugerahkan. Kita baru mulai ya, karena di antara manusia kata Allah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sebagai manusia ada yang berdoa hanya, ya Allah beri kami kebahagiaan di dunia. Jadi usahanya, jadi karena mimpinya, cita-citanya hanyalah dunia, maka ya sudah begitu saja usahanya. Yaqulu rabbana atina fid dunya, beri kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dalam kehidupan akhirat enggak dapat apa-apa. Karena cita-cita itu melahirkan usaha. Kalau cita-citanya hanya sekedar di dunia, maka usahanya hanya untuk dunia. Tapi kalau cita-cita sampai ke akhirat, maka usahanya juga akan sampai kepada kehidupan akhirat. Makanya kata Allah, ada manusia yang cita-citanya hanya kehidupan bahagia, baik di dunia. Tapi mereka enggak dapat jatah di akhirat. Tapi di antara mereka, wa minhum, sebagian lagi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau cita-citanya tinggi, maka usahanya juga tinggi. Kerjanya juga keras. Tapi kalau ringan, kecil, remeh-temeh saja, maka usahanya juga rendah saja, ringan saja. Nabiullah Ibrahim sudah diakui oleh Allah. Kami telah berikan kebaikan kepadanya di dunia, dan kami janjikan dalam kehidupan akhirat nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang baik bersama orang-orang soleh. Apa langkah-langkahnya? Itu di awal ayat 120 itu, inna Ibrahim kana ummatan. Untuk sampai kepada proses kenapa Allah memilih dia. Masya Allah, di Al-Quran itu hanya 2 orang yang layak dijadikan sebagai teladan yang Allah perintahkan. 2 orang. Dari Adam sampai nanti orang terakhir di dunia. 2 orang ini yang Allah sebutkan. Ya, di surah Al-Mumtahanah ayat ke-60 ayat ke-4 kan Allah sebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh dalam diri Ibrahim itu ada teladan yang baik untukmu. Begitupun di surat Al-Ahzab, ya, surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik. 2 orang itu saja. Apakah mereka berdua mendapatkan ya kayak durian runtuh begitu ya? Dapat jatah begitu saja? Tidak. Kerja kerasnya, usahanya, maka jelas pertama mereka itu nabi. Selain nabi, mereka itu rasul. Selain rasul, mereka adalah rasul ulul azmi. Rasul punya tekad yang kuat untuk menghadapi semua keadaan yang ada di depannya. Ini yang tidak dimiliki oleh Nabi Adam. Ya, Nabi Adam, ya, nenek moyang kita. Ya. Walam najid lahu azma.
Kami sudah berwasiat kepada Adam, sudah kami pesankan kepada Adam sebelumnya, jangan dekat-dekat sini ya. Jangan ya. Dia langgar. Kenapa dia melanggar? Kami tidak menemukan ada tekad yang kuat dalam dirinya. Lam najid lahu azma. Tekadnya Adam itu lemah. Orang kalau tekadnya kuat, enggak boleh ke sana, ya sudah. Kalau enggak boleh mau ngapain lagi? Tapi kalau tekadnya setengah-setengah begitu, dibujuk, ya, dirayu, akhirnya kalah juga dia. Tapi kalau tekadnya sudah kuat, nah, ulul azmi itu, ulu itu artinya pemilik, ya, pemilik. Al-azm, azm, tekad. Jadi apapun tantangan di depan mata dia itu dia akan hadapi, ya, ke ulul azmi. Wa atainahu fid dunya hasanah, sudah diakui oleh Allah, kami telah berikan kepada dia kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan nanti dalam kehidupan akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di sorga. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Inna Ibrahim kana ummah, dia adalah umat. Coba, satu orang tapi Allah sebut dia adalah umat. Umat itu berapa orang? 1, 2, 3? Nggak mungkin satu orang itu umat, ya, nggak mungkin satu orang itu umat. Jadi dia sendiri, walaupun sendiri, tapi ya aktivitasnya, kesolehannya, ketaatannya itu mewakili sekelompok manusia, nggak sendiri. Kita sebut sebagai umat. Dia sendiri tapi apa namanya, kualitasnya itu bukan kualitas satu orang, ya. Antara onta itu kata Nabi ada yang kualitasnya setara dengan 100 ekor onta. Jadi ada onta satu tapi kualitas dia tuh ya seperti 100 ekor onta lainnya. Ada satu orang tapi satu orang itu kualitasnya sekian ratus orang. Maka disebut sebagai umat. Ada yang mengatakan mualliman lil khair. Dia bukan sekedar pelaku kebaikan, tapi dialah yang mengajarkan kebaikan. Beda kan? Beda. Pelaku kebaikan itu beda dengan yang mengajarkan kebaikan. Yang mengajarkan dia lakukan dan diajarkan orang lain. Dan ketika dia melakukan kebaikan dan mengajarkan orang lain, berarti dia bukanlah orang kedua, orang ketiga, orang keempat dalam kebaikan, tapi dialah orang pertama dalam kebaikan. Ini makna yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Ada peluang kebaikan, dia enggak nunggu. Pokoknya kalau ada orang ngajak, ikut deh, enggak begitu. Kalau perlu, dia cari peluang-peluang kebaikan. Yusari'una fil khairat. Inna Ibrahim kana ummah. Itu ayat berikutnya seterusnya lah. Tapi asyahid yang jadi pedoman kita adalah Ibrahim sampai kepada posisi wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan kepada dia kehidupan yang baik atau kebaikan, kebahagiaan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan nanti dalam kehidupan akhirat dikumpulkan bersama orang-orang saleh di sorga. Itu bukan hadiah begitu saja kayak durian runtuh, enggak. Tapi dia mulai dengan kerja keras, dengan sifat, dengan karakter, dengan akhlak yang mulia. Di antaranya mereka atau beliau bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Maka 4 sifat orang beriman tadi itu, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, walladzina yu'tuna ma atau, lalu mereka persembahkan kepada Allah. Saat mereka kembali kepada Allah, mereka takut. Apa yang mereka persembahkan? Nah, amal solehnya. Orang-orang ini kata Allah, yusari'una fil khairat, itulah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Di ayat lain Allah juga sebutkan tentang orang-orang beriman. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Itu adanya di surat Az-Zumar juga, kalau saya lihat surat Az-Zumar juga.
ثم أورثنا الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Surat Fatir. Surat Fatir ayat 29. Oh, bukan. Bentar. Aurafna. Oh, ayat yang beda. Ayat 32. Fatir ayat 32. Surat Fatir surat 35. Ayat 32. Itu setelah Allah bicara di ayat-ayat sebelumnya, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini tentang perniagaan yang tidak pernah mendatangkan kerugian. Dari ayat 29 ya. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik diberikan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang berharap mendapatkan perniagaan yang tidak merugi. Jadi 3 amal tadi itu bagian dari perniagaan yang tidak pernah mendatangkan kerugian. Liwafihum ujurahum mazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah akan sempurnakan untuk mereka pahalanya, bahkan Allah akan tambahi dengan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Ayat 31-nya, walladzi auhayna ilaika minal kitab. Kemudian 32, thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini, Quran ini diwariskan, ya, istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba pilihan kami. Jadi kita ini pewaris kitab ini, orang Islam ya, pewaris kitab ini. Sebanyak ini manusia, 7 miliar lebih manusia, maka diwariskan kepada orang Islam kitab Al-Quran ini. Walau entah berapa juga yang rajin membaca dan tidak membaca. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, yang dosanya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Zalim. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang pas-pasan. Ya, pas-pasan. Di antara mana pas-pasan itu? Ada yang mengatakan bahwa hanya melakukan amal-amal fardu dan meninggalkan amal-amal haram. Pokoknya yang pokok, yang wajib aja dikerjakan, yang haram aja ditinggalkan. Ya, yang sunat enggak dikerjakan, yang makruh juga dikerjakan juga. Pokoknya ini wajib kerjakan, ini haram tinggalkan. Itu pas-pasan. Lalu yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, ya, lebih dahulu, lebih bersegera melakukan kebaikan. Nah, kata Allah, yang ketiga inilah yang dikatakan dzalika huwal fadlul kabir. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang inilah, ya, dia tidak zalim terhadap dirinya, dosanya tidak lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya, dan tidak pula pas-pasan saja, hanya lakukan kebaikan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Bukan hanya itu saja, tapi sabiqun bil khairat, lebih dulu bersegera dalam kebaikan. Yang wajib dia kerjakan, yang sunat dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan. Bahkan hal-hal boleh. Ingat ya, kita bukan hanya diminta oleh Allah meninggalkan hal-hal yang haram, yang makruh saja. Hal-hal yang boleh pun, tapi kalau itu memberi mudarat, sia-sia, ya, tinggalkan.
ya, tinggalkan. Karena seorang tidak sampai kepada derajat takwa kecuali dia mampu meninggalkan hal yang boleh. Ya, hal boleh tapi dia tinggalkan. Dikhawatirkan hal boleh ini akan menjerumuskan dia kepada maksiat. Maka di antara doa kita kan ada yang Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan ampuni pula lah dosa berlebih-lebihannya kami. Berlebih-lebihan, kadang makan berlebihan, kadang tidur berlebihan, kadang main berlebihan, kadang ngobrol berlebihan. Main boleh kan ya, tapi berlebihan itu perlu kita minta ampun. Nonton boleh kan, nonton TV kan boleh kalau yang dilihat yang benar. Tapi kalau berlebihan, ya, pindah dari satu sinetron ke sinetron yang lain. Ya, satu channel ke channel yang lain. Boleh pada asalnya selama yang dilihat itu, ya, laki-laki ini nggak boleh dilihat. Kita kan ada ya, ini boleh dilihat, boleh. Ya, namanya dia olahraga apa gitu ya. Tapi habis waktu itu sia-sia. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa israfana fi amrina, berlebih-lebihannya kami dalam urusan kami. Ya, baru aja makan lagi. Ya, atau makan tempat yang mahal sekali. Gitu ya. Boleh nginap di hotel, boleh, siapa yang larang? Pengen juga nyoba, pengen, tidak apa-apa, nyoba sekali-sekali. Seperti apa sih tidur di hotel yang paling mahal itu? Cobalah kalau mampu sekali-sekali. Tapi tiap malam harus di situ. Kalau nggak di situ nggak bisa tidur dia. Itu repot kan ya. Silakanlah coba seperti apa sih ini restoran baru. Cobalah. Menu baru cobalah gitu. Tapi jangan sampai kalau nggak itu nggak bisa makan dia. Itu israf namanya. Israf. Ya, kalau tidak ada itu nggak bisa makan. Itu israf. Kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, di antara mereka Allah orang beriman itu, hamba orang beriman itu tiga-tiganya orang beriman yang pewaris kitab ini, orang Islam itu. Ada yang zalim, dosa lebih banyak. Ada yang pulang pokok, ada yang pas-pasan gitu ya. Ada yang sabiqun bil khairat, ya, lebih dulu lakukan kebaikan. Ini kata Allah, dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang besar. Yang pihak yang ketiga ini itu karunia yang paling besar. Kan ketika Allah bicara tentang komposisi manusia, ya, orang Islam itu nanti di sorga itu kan ada klasifikasinya. Ketika Allah bicara tentang surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqti'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja. Terus ya, lalu Allah menyebutkan, ya, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Ya, disebut ashabul yamin wa ashabus shimal. Lalu Allah sebutkan al-muqarrabun. Muqarrabun itu yang, ya, di antara muqarrabun itu kata Allah, sullatum minal awwalin, kebanyakannya adalah orang-orang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, tapi ada sedikit di antara orang yang belakangan. Tidak pula yang al-muqarrabun itu makom yang hanya bisa diraih oleh sahabat dan para tabi'in. Tidak, bukan hanya mereka. Mereka ia orang-orang terdahulu, ia, dan qalilun minal mutaakhirin. Orang dulu banyak yang berada di level ini. Idza rujjatil ardu rajja wa basatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Ya. Wa kuntum azwajan salasa, pada hari itu kalian ada 3 golongan. Fa ashabul maimana, golongan kanan, wa ashabul masy'ama, lalu was-sabiquna as-sabiqun. Orang beriman itu ada yang ashabul maimana, golongan kanan, ada yang istimewa disebut oleh Allah was-sabiquna as-sabiqun. Ula ini dia
Ya, as-sabiqun as-sabiqun ini disebut di sini. Yang ketiga tadi itu. Wa minhum sabiqun bil khairat. Nanti was-sabiqun as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Mereka yang didekatkan, dekat posisi dengan Tuhan. Fi jannatin na'im, mereka bersenang-senang di sorga. Thullatun minal awwalin, siapa mereka itu? Kebanyakannya adalah generasi terdahulu. Wa qalilun minal mutaakhirin, wa qalilun minal akhirin. Orang-orang zaman sekarang ada yang dipilih juga oleh Allah menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Nah, jadi ibu yang mulia, itu amal ya, sifat pekerjaan orang beriman yang 4 tadi kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan merekalah yang meraih banyak kebaikan. Jadi kebaikan kalau kita ingin banyak mendapatnya, maka tentu tidak boleh berlambat-lambat. Ingin dapat kebaikan itu enggak bisa lambat-lambat. Ya, dalam urusan dunia siapa cepat dia dapat kan, dalam urusan dunia. Kalau lambat-lambat itu kan tidak dapat. Apalagi dalam urusan akhirat, kalau lambat-lambat dia enggak dapat. Nah, kalau ingin dapat lebih banyak, ambil lebih cepat. Posisinya sabiqun bil khairat, lebih dulu dalam melakukan kebaikan, atau yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Memang ibu lihat ya, bahasa Al-Quran itu memang sangat cocok ya dengan apa yang sepantasnya kita lakukan. Dalam urusan dunia, kata Allah, ya di dunia ini kan kamu sebentar, kebutuhan kamu itu kan tidak banyak. Ya, bekerjalah di muka bumi ini seperti orang berjalan. Jadi mencari dunia ini cukup dengan berjalan. Mana yang lebih cepat sampainya, orang berjalan atau orang berlari? Mana yang lebih fokus, orang berjalan atau orang berlari? Berlari, orang jalan bisa nengok kanan, nengok kiri, kanan, kiri, sebelakang. Itu kalau berjalan. Urusan dunia apa kata Allah? Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula, dialah Allah yang telah tundukkan bumi ini untukmu. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di penjurunya. Wa kulu min rizqi, makalah rezekinya, cari rezekinya. Untuk rezeki dunia apa kata Allah? Jalan, jalan. Kalau mau ke surga apa kata Allah? Berjalan atau bersegera? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kamu meraih ampunan, jangan lambat-lambat, nantilah, besoklah, pekan depanlah. Jaa ajaluhum, datang ajalnya. Tak bisa lagi, datang ajalnya, karena nunggu-nunggu. Wasari'u, lalu fokus ya, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Fokus. Kalau jalan masih bisa, ibu olahraga pagi-pagi, lewat rumah tetangga, lewat kawan sama jemaah ya, ketemu. Apa yang kita bunganya boleh minta tak? Begitu kan? Ibunya sedang nyiram bunga, ini sama-sama jemaah ngaji kan? Ya. Ada apa nih? Saking baiknya ibunya, bukan hanya dikasih bunga, dikasih pula goreng pisang kan? Sinilah, mampirlah, nih ada goreng pisang. Baiknya. Tapi kalau berlari, nggak bisa orang lari lalu nengok kanan, nengok kiri, depan aja, dia fokus. Nih untuk surga itu fokus. Fokus itu. Dunia makan berapa sih? Ya, kita punya uang di kantong kita banyak-banyak. Berapa yang kita masuk perut kita ini berapa? Pada ujungnya sampai kepada kesimpulan hidup dengan 50.000 sehari cukup. Kalau orang punya kekayaan 10 miliar, 20 miliar, 50 miliar, tidak apa-apa. Tapi gunakanlah untuk taat kepada Allah. Karena yang jadi kebutuhan kita sehari cukup 50.000 kok. Cukup. Itu sudah enak makannya itu. Tidak perlu masak-masak. Kalau masak lebih mudah lagi kan, lebih murah lagi. Yusari'una fil khairat. Ya. Coba lihat.
mau beribadah lambat-lambat atau segera. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, bila datang seruan untuk pergi ke masjid salat Jumat, ya, apa kata Allah? Fas'au, bersegera. Banyak juga bapak-bapak itu sudah pergi dia ke masjid dari rumahnya jam 10, tapi masuk masjid ketika orang sudah khutbah. Ya, 10 meter sebelum masjid ada warung. Sana 10 meter sebelum masjid ada warung. Sana 10 meter sebelum masjid ada warung. Tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bayar baru pergi ke masjid. Dan pergi keluar dari rumah tadi jam 10. Kata Allah, fas'au ila dzikrillah. Bersegera mengingat Allah, bukan lanjutkan makan, minum, ngobrol di warung. Fas'au ila dzikrillah. Bersegera mengingat Allah. Ya. Sabiqu. Jadi Allah tentang dunia gampang bahasanya, berjalan. Nyambil aja, nyambil. Ya. Ini kan itulah ya. Akidah sebenarnya, akidah. Gimana Ustaz? Ya, kita kalau nggak kerja ya nggak makan. Iya, jadilah. Ya. Tapi itu kan hanya untuk dunia, untuk dunia. Pernah kita berpikir, nanti kalau nggak kerja sekarang di sana makan apa gitu? Kan takut betul kita hari ini nggak makan. Padahal kata ulama begini, karena saya yakin bahwa Allah itu memberi rezeki, maka saya cukuplah bekerja, mengerjakan apa yang menjadi kewajiban saya. Dan saya nggak perlu urusi apa yang menjadi pekerjaan Allah. Saya percaya aja sama Allah, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dan Allah katakan begitu. Selagi masih ada orang di muka bumi ini yang hidup, pasti masih ada rezekinya. Maaf ya, yang pergi-pergi itu bukan karena si A, si B, si C, atau kan dia begini. Enggak, itu karena rezekinya sudah habis. Walaupun dia masih menikmati pensiun, dia tak kerja, walaupun sawahnya luas, walaupun ya tabungannya banyak isinya, tapi kata Allah, itu bukan lagi kamu yang punya, ya sudah habis. Ada orang Masya Allah, tak tahu dia tinggal sendiri, ya, tak ada pekerjaan tetap, tapi kata Allah dia masih panjang usianya, masih hidup dia, masih hidup. Dan ingat bahwa urusan mati ya, tidak ada kewajiban dari Allah untuk memberikan isyarat. Bolehlah kita merasa, tapi tidak perlu ada perasaan konkretnya. Kalau sudah balik orang mestinya dia sudah mulai waspada. Karena bayi, anak kecil meninggal tak ada masalah. Tapi kalau sudah balik dia mau meninggal besok, dia sudah mulai berpikir, apa yang saya akan jawab kalau Allah bertanya. 50 tahun dia, 60 tahun dia, 70 tahun dia. Ada rasa. Kita akan bawa sesuatu menghadap Allah, lalu kita akan bertanggungjawabkan apa yang menjadi kesibukan kita sehari-hari. Dan ajaibnya coba. Ada orang yang serius sekali mencari harta, tapi untuk ditinggalkan. Dan harta itu ditinggalkan, tapi nanti dia yang bertanggung jawab terkait dengan harta itu. Orang yang kaya-kaya aja ya kan, pergi dia kan tidak bawa hartanya, banyak duitnya tinggal. Dia sudah pergi, tapi dia nanti akan bertanggung jawab tentang harta itu. Baik ya kita mencari sesuatu kemudian untuk diwariskan ke anak, jadi harta warisan kan baik saja. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kalau salah dalam mencarinya, tidak benar mengelolanya, dia sudah pergi, kita sudah pergi berpisah dengan dia, tapi kita nanti juga akan diminta pertanggungjawaban tentang yang sudah kita tinggalkan itu. Kita udah nggak ada lagi. Diminta pertanggungjawaban. Makanya mari ya, sesuaikanlah kondisinya dengan tuntutannya. Tentang dunia, tidak ada ayat yang menyuruh kita dunia ini kamu berlarilah, bersegeralah, nggak ada ayatnya. Yang ada di urusan dunia ini famshu fi manakibiha, berjalan di muka bumi. Jangan pula mananya kamu tinggal aja di masjid, ngaji aja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Tidak juga begitu. Tapi mencari rezeki itu berjalanlah. Jalan.
Tapi kalau mencari sorga nggak bisa berjalan. Wasari'u, di ayat lain wasabiku atau fas'au, bersegera menghadap Allah itu. Sekarang maaf ya, menghadap atasan jam berapa? Dipanggil sama atasan ya, jam 11. Ada nggak orang nggak apa-apa lah, nanti lewat 5 menit nggak apa-apa? Ada nggak yang berani begitu? Lewat aja 1 menit, jam 12 atasannya pergi. Kan saya minta kamu datang jam 11 kata dia kan. Lalu 11:03 atasannya pergi. Sudahlah, tidak saling ketemu sama atasannya. Dan kalau perlu dari rumah dia naik motor, mobil, kalau orang nggak ganggu, ngebut dia pokoknya sampai sebelum jam. Apalagi kalau ada pelantikan. Ada pelantikan, jadi kasih, jadi kabak, jadi apa aja pokoknya ada pelantikan bupati. Ada nggak yang mau terlambat? Nggak dilantik kan? Berlari kalau perlu, bahkan terbang. Dilantik Jakarta, jadi rektor, jadi menteri, jadi apa? Gimana pergi? Terbang kan, bukan berlari kan? Panggil sama atasannya, terbang. Dipanggil oleh Allah gimana? Gimana? Dipanggil oleh Allah itu apa kata Allah di surah Az-Zariyat? Fafirru ilallah. Masya Allah, berlarilah kamu menuju Allah. Ini tiap pagi ya. Ini tet, tet. Nggak boleh terlambat 1 menit. Tet, nempel sini. Kota, berlari menuju kota setiap pagi. Manusia ya, nggak mau terlambat. Pokoknya tet. Nah, dah oke. Berapa? 7:28, alhamdulillah. 7:31, ya Allah. 7:31, berapa terlambat ya? 1 menit. Cuma terlambat 1 menit, itu penyesalannya luar biasa. Lari tadi dia berkeringat, dia alhamdulillah. Sampai 7:29, nah tuh merdeka. Selamat. Tapi sudah berkali-kali dia terlambat. 7:31, itu nyesalnya luar biasa. Nyesalnya terlambat semenit. Padahal kata Allah fafirru, jadi urusan dunia ini termasuk tuh urusan dunia tadi itu, ke kantor, ke pasar, ke sawah, ketemu si A, si B, si C. Bagaimanapun bahasanya kita, kata Quran, itu bahasanya cukup dengan ungkapan berjalan. Kepada Allah nggak bisa berjalan. Di mana kepada Allah? Fafirru ilallah, berlarilah kamu menuju Allah. Ini menghadap Allah kadang-kadang merangkak. Ya, menghadap Allah ya, merayap. Ya, lambeknya sampai. Cobalah. Kalau ada lah di sini finjar juga di masjid ni, lalu nanti pengurus masjid kasih hadiah. Siapa yang datang? Ya, sebelum waktu masuk 1 menit aja ada bonus 5.000 saja. Kalau 5 kali 5.000 berarti kan 25.000. Itu banyak dia sedih. Itu banyak dia sedih. Mungkin tak muat masjid sebesar ni. Padahal cuma 5.000. Maka cocokkanlah ya, sesuaikan. Ya, tuntutannya seperti apa? Ya, amalkan. Urusan dunia ini berjalan, menghadap Allah itu berlari. Urusan ke surga itu bersegera. Mengingat Allah itu bersegera. Jangan dibalik-balik. Urusannya menghadap Allah itu jangankan berjalan, jangankan berlari, ya. Kadang-kadang dalam mimpi. Orang solat awak mesti mimpi juga. Ya, kalau berjalan okey juga lah. Merangkak ini enggak, orang udah solat, assalamualaikum, assalamualaikum, baru bangun. Mimpi, dalam mimpi. Allahu a'lam. Bisa semoga jadi amal soleh itu kita semua ya. Jadi orang-orang beriman tadi begitu kriterianya. Ya, sebelum tentang orang-orang kafir. Nah, ambil yusari'una fil khairat.
Jangan biarkan ada peluang kebaikan, ya, walaupun satu sakaki, ya, satu sakaki kata orang, ya. Pokoknya ikut gitu dalam kebaikan apapun bentuknya. Mungkin tenaga kita, mungkin waktu kita, kalau ada sedikit rezeki, terlibat. Untuk apa? Yusari'una fil khairat, membuktikan bahwa kita bersegera dalam kebaikan. Urusan dunia ini jangan jadi prioritas utama betul sampai kemudian melupakan kehidupan akhirat. Jadi porsikan, sehingga bahasa itu Al-Quran tentang dunia begini, tentang surga begini, tentang Allah itu begini. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.